perkenalkan, nama lengkap saya Maria Adriana Desin. Saya mahasiswi bimbingan konseling Universitas Nusa Cendana Kupang semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bimbingan klasikal, yang dimana saya mempunyai topik meningkatkan kedisiplinan diri. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah praktikum BK pribadi. Oke, baik. Berikut kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sebenarnya disiplin. Baik, disiplin sendiri adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kegiatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Jadi teman-teman, disiplin ini sendiri sangat dibutuhkan pada setiap individu, yang dimana kita bisa memulainya dari dalam diri kita sendiri. Lalu bagaimana sih cara terbaik untuk kita bisa meningkatkan kedisiplinan diri kita? Baik, yang pertama itu jangan tunggu motivasi datang, yang dimana melatih disiplin harus datang dari hati diri kita sendiri, yang dimana menunggu motivasi tidak akan membuat diri kita lebih disiplin. Yang kedua, mulailah dari hal yang sangat kecil, yang dimana kedisiplinan bukan sesuatu yang bisa didapat secara instan, tidak bisa tercipta hanya dalam waktu satu malam. Maka dari itu, untuk bisa meningkatkan kedisiplinan diri harus dimulai dari hal sederhana seperti disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Itu teman-teman yang kedua. Berikut yang ketiga, tetapkan rutinitas harian, yang dimana cara ini kita dapat melatih kedisiplinan bisa dimulai dengan menetapkan rutinitas harian. Misalkan kita menargetkan setiap hari itu akan bangun setiap pukul jam 4 pagi. Setelah ditetapkan, lakukan upaya maksimal untuk mewujudkan lama-kelamaan. Rutinitas ini pastinya akan kita rasakan sebagai sebuah hal yang ringan untuk kita lakukan. Yang keempat, fokus pada target jangka panjang. Mengapa target jangka panjang? Karena target jangka panjang adalah sasaran yang tidak akan bisa kita latih dalam waktu dekat, sehingga kita terpacu untuk menjaga sebuah hal yang ringan untuk kita lakukan. Yang kelima, jangan mencari-cari alasan. Baik, jangan mencari-cari alasan ya teman-teman. Untuk itu, untuk menghindari dari upaya mencari alasan, mulailah dengan jujur terhadap diri kita sendiri. Yang keenam, yaitu tepislah hal negatif, yang dimana saat Anda melakukan sebuah upaya dan rencana, akan ada orang atau pihak lain yang menganggap sepele. Nah, itu. Maka dari itu mereka akan menyebut kita tidak akan mampu untuk mewujudkan rencana tersebut, yang dimana kita harus lakukan, yaitu ketika menemui kondisi seperti itu, yaitu adalah dengan mengabaikan dan meninggalkannya. Jadikan pandangan negatif tersebut sebagai tambahan motivasi untuk membuktikan bahwa pendapat mereka itu adalah salah. Oke, berikut ya. Yang ketujuh, tahan godaan. Oke guys, jadi kita harus tahan godaan ya.
Jadi tahan godaan ini maksudnya saat Anda atau kita mulai melatih kedisiplinan, godaan pasti akan datang, tak tertahan mungkin ya. Disinilah akan terlihat sekuat apa niat kita untuk bisa menjadi sosok yang disiplin. Sebagai awal, jauhkan semua hal yang bisa menjadi godaan saat melatih kedisiplinan. Oke ya teman-teman. Jadi yang ke-8, segera move on. Oke, jadi buat teman-teman yang susah move on, tolong dengar biar bisa disiplin ya. Oke, berikut. Jadi maksudnya saat menjalankan upaya apapun pasti akan mengalami masa naik turun, ya, masa naik turun. Yang dimana termasuk ketika kita tengah berupaya meningkatkan kedisiplinan diri. Saat itulah usahakan agar jangan mudah terlarut oleh godaan dan 1000 alasan ya. Ketika Anda merasa tengah berada di bawah, jangan terlena dan melemah. Oke, jangan terlena dan melemah. Jangan terbelenggu oleh rasa bersalah. Lupakan semuanya dan terus maju ke depan. Jadikan kondisi tersebut sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berikut yang ke-9 ya. Ambil inspirasi dari orang lain. Jadi maksudnya cari sisi positif yang paling menonjol dari diri seseorang, lalu jadikan inspirasi yang dapat menambah motivasi Anda dalam meningkatkan kedisiplinan. Di mana inspirasi ini yang ada yang kita dapatkan dari mereka bisa menjaga kita berada di jalur yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir yaitu cobalah untuk tidak menunda-nunda. Jadi maksudnya tetapkan tanggal, waktu, dan buatlah janji pada diri Anda sendiri, diri kita sendiri, bahwa kita akan melakukan rencana-rencana kita itu sampai kita benar-benar menyelesaikannya. Yang dimana cobalah untuk tidak menunda-nunda, hanya akan melemahkan kita dan menghalangi kita menjadi orang yang disiplin. Oke, baik. Itulah beberapa cara untuk meningkatkan kedisiplinan diri kita. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, sekian materi untuk meningkatkan kedisiplinan diri dari saya. Terima kasih.